sedang memperjuangkan anak Tuhan yang tadi kata Pak Sabar Sibarada, Pak Abbas Sibarada, harus ada yang duduk di sana, karena kalau tidak kita akan terus menjadi penonton. Dan beliau punya slogan, Pak Sabar ini punya slogan Mas Rega, namanya P3. Tahu P3 bukan? Tahu P3? Bukan Partai Persatuan Pembangunan, tapi P3 bagi dia Pentakosta, ini Pentakosta, itu katanya P3. Itu dia beliau yang akan cerita betapa beliau berharap begitu banyak. Ketika tadi Pak Basar bicara, saya berpikir yang bisa maju jadi caleg, kami pun di PGB Tapanuli Utara sedang mempersiapkan diri untuk jadi loma, termasuk memikirkan pejabat di masa yang akan datang. Kami deal yang harus kami cari pemimpin yang pertama, dia harus punya spiritualitas, memang kabar Tuhan. Itu sangat penting, tapi nggak cukup hanya orang Tuhan, dia juga harus punya integritas, karakter. Tapi yang berikutnya, dia harus punya loyalitas, dia punya hubungan yang baik dengan pemimpinnya. Dan yang merekomendasikan Pak Sabam salah satunya adalah Ketua Sinodenya, beliau juga punya itu ketika kami ngomong. Tapi yang berikutnya, Pak Basar amal Ketua PGB Simpulna harus punya sinergitas, dia harus punya hubungan relasi yang baik dengan teman-temannya. Tapi yang terakhir, ulangi yang pertama tadi, spiritualitas, bertuhan. Yang kedua, integritas, berkarakter. Yang ketiga, loyalitas dengan pemimpinnya. Yang keempat, sinergitas, hubungan yang baik. Yang terakhir, harus punya sebelahnya isinitas. Memang kata Pak Basar, mau tidak mau, kalau mau jadi pemimpin, kau harus mengayomi yang kau pimpin, dan suka atau tidak suka, harus siap berbagi dengan yang isi dompetmu itu. Kalau mau jadi pemimpin, tepuk di sebelahnya, dilarang bully apa? Kalau mau jadi pemimpin, kau tidak mungkin kau bisa ngalamin itu. Menjadi pemimpin, kau harus siap berbagi. Ini perkenalan dari saya mendampingi beliau menjadi jembatan masuk ke PGB atas restu dari Pak Jaksel Papue sebagai ketua umum, dan juga restu dari Pak Samuel Ujani yang menangani Sumatera Utara. Ini rumah kita bersama, dan saya berharap rumah kita bangun bersama-sama. Anak Tuhan, bila yang benar, bukan bila yang bayar. Saya pendeta Samuel Sinaga, istri muslim. Kami dikaruniai Tuhan 3 orang putri, dan saya sudah memiliki 2 cucu. Kami ada tinggal di Cibubur, tepatnya di Bukit Permai, Bukit yang Permai. Saya melayani di Gereja Pentakosta Indonesia, sebuah wakil gembala di Sidang Bukit Permai di Jakarta, dan juga salah satu pengurus wilayah di Jakarta, wilayah sampai Kalimantan. Dan dari muda, kebetulan saya sudah aktif di pelayanan, karena memang saya itu aktivis di Gereja Pentakosta Indonesia. Jadi memang hidup kami itu sudah menjadi bagian dari pelayanan. Memang ada yang berbeda. Mungkin di antara kita pun ada yang bertanya, Pak, sama pendeta dari caleg, ya itu normatif, pertanyaan itu lain. Sepakat saya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sibarada, bahwa gereja itu harus melahirkan pemimpin. Gereja itu harus membentuk pemimpin. Gereja itu harus membentuk karakter. Maka ya mungkin panggilan saya tidak menjadi gembala. Kalau saya gembala, saya akan putuskan untuk tidak menjadi anggota DPR. Tapi karena saya wakil gembala, maka saya bilang, izin saya Pak Ketua. Kebetulan di sinode kami sebutannya Ketua. Ya. Mereka beliau itu tahu saya bagaimana sedikit banyak saya aktif dan memberi hati ya di dalam seluruh pelayanan di tiga-tiga gereja Pentakosta Indonesia, bahkan di denominasi gereja lain saya mungkin ada maksud di dalamnya. Maka saya sampaikan kepada Pak Pendeta Umum kami, Pak, izin saya mau menjadi anggota DPR. Beliau senang, karena memang beliau juga berpikiran jauh. Karena sepanjang sejarah yang kita tahu bahwa di tengah-tengah bangsa dan negara ini belum pernah ada aliran karismatik untuk menjadi anggota DPR. Hikmati saya kalau saya kurang informasi atas itu. Tapi sepanjang yang saya tahu, hanya dari aliran PGI yang menjadi anggota DPR. Cita-cita saya, Bapak Ibu, atas doa dari hamba Tuhan,
namanya Patita seumur hidup, ada yang Toma anggota DPR seumur hidup. Tentang begitu. Seluruh anggota DPR RI seumur hidup dukungan doi bapak. Dan aku berjanji, aku Patita doa turun bangunan nanti. Soal kalau jadi konon tidak usah seperti itu. Kita lihat dari tindakan. Karena nggak mungkinlah hamba Tuhan yang pernah berulang kali menyampaikan kebenaran tidak tahu mengerjakan kebenaran. Maka pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita uji kebersamaan kita. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa?